yang harapkan cinta. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli. Amin. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bidarin. Amin. Kajian kita yang ke-53. Masih mempelajari tentang bagaimana Anda bisa mengendalikan perasaan orang banyak. Anda jadi orang terkenal, Anda bisa punya karisma besar, Anda bisa berwibawa. Bisa berwibawa itu gimana caranya? Kemarin ada beberapa rahasianya untuk jadi orang besar. Tadi orang bisa mengontrol orang lain, punya karisma dan terkenal, antara lain adalah mementingkan. Rahasia yang pertama kemarin itu mementingkan orang lain. Nomor satu, mementingkan orang lain, bukan mementingkan diri sendiri. Pikirkan orang lain yang banyak, nggak usah diminta, nanti pun orang yang banyak itu akan memikirkan kita yang satu. Jadi karena khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya orang adalah paling bermanfaatnya pada orang lain. Rahasia kedua adalah mau mendengarkan orang lain. Mau mendengarkan itu nggak gampang. Itu. Yang kedua maksudnya Anda mau melupakan diri Anda untuk orang lain. Benar-benar total kerja untuk orang banyak. Itu total kerja untuk orang banyak. Nah yang ketiga baru itu ta'allumil insoti bikuli jawarihika lil akhar. Mau mendengarkan orang lain, dengarkan itu. Bagaimana cara kita itu bisa mendengarkan keluhan-keluhannya orang lain. Itu kalau kita mau mendengarkan saja, permintaannya orang lain itu bisa melebihi kemampuan kita. Jadi kemampuan kita itu sesungguhnya punyanya cuma A, B, C. Nanti orang akan datang ke kamu untuk minta bantuan yang sesungguhnya E, F gitu. Kayak gitu.
Sesungguhnya kayak gitu. Ta'alam sima'a ma khalfal kalimat. Dan ini kajian kita yang nomor 3. Kajian kita yang ke-53 ini. Ta'alam sima'a ma khalfal kalimat. Belajar mendengar apa yang ada di balik kata-kata. Jadi orang ngomong belum tentu sesuai yang diomongkan. Apalagi orang politik. Ta'alam sima'a ma khalfal kalimat. Belajar mendengarkan, memahami di belakang kata-kata. Apa contohnya? Maksudnya Presiden Jokowi mendukung misalnya Yusril untuk jadi presiden, mendukung Ganjar untuk jadi presiden, mendukung siapa saja yang diungkapkan di dalam kalimat verbalnya. Nah, kita pelajari ta'alam sima'a ma khalfal kalimat. Pelajari ungkapan itu. Maka biasanya ada analisis berita. Ada orang ahli analisis komunikasi. Setelah tokoh dia mengucapkan apa, rame, kemudian dianalisis. Pidatonya Ibu Mega dianalisis di televisi. Pidatonya Presiden dianalisis di televisi. Pidatonya ketua-ketua umum partai dianalisis. Nah, yang semacam ini itu karena tidak semua kata-kata yang keluar dari mulutnya itu tujuannya, maknanya sama dengan itu, sama dengan kalimatnya. Belum tentu. Maka kita harus pintar mendengarkan. Nah, ini rahasia yang ketiga, mendengarkan orang lain. Al-insat. Al-insat bi kulli jawarihi lil akhor. Karena fal insatu amrun syaqun. Karena mendengarkan itu bukan hal yang mudah, tapi hal yang susah. Maka kita harus bisa jadi orang yang bisa mendengarkan. Caranya latihan. Jangan gedebak-gedebuk, bikin statement, bikin itu. Belum tahu maksudnya yang ngomong A itu apa, B itu apa. Nah, langsung statement. Bisa jebol duluan. Katsiran ma yumkinu kasta'rifa alal afkari allati taqra'uha min bainis sutur. Kadzalika ta'allam an tunsita lima khalfal kalimat fala ya'ni mujarrada annal akhara lam yasrah bi'adami ruhbatihi fi amri ma annahu la yarghabuhu. Nah, ini Anda sering dapat mengidentifikasikan
ide-ide yang Anda baca dari yang tersirat, serta belajar mendengarkan apa-apa yang ada di balik kata-kata. Latihan di balik kata-kata, statement-statement yang ahli politik itu apa? Anda sering dapat mengidentifikasi ide yang Anda baca dari yang tersirat, serta belajar mendengarkan apa-apa yang ada di balik kata-kata orang itu. Itu tidak berarti bahwa yang lain tidak mengatakan bahwa dia tidak menginginkan sesuatu, bahwa dia tidak menginginkannya. Jadi ada orang ngomong boten, itu belum tentu dia tidak, botennya itu benar. Ada orang mengatakan matur nuwun, belum tentu arti matur nuwunnya benar. Matur nuwun kula nembe makan tadi, itu biasanya kan disuruh makan, silakan makan Pak ini, monggo makan. Matur nuwun kula nembe makan, belum tentu artinya kulo nembe makan itu artinya sama, iya kan? Ini harus paham. Terima kasih saya baru makan, itu belum tentu artinya dia benar sudah makan. Terima kasih kulo nembe makan, padahal lagi ngarep-ngarep ditawarin, itu kan. Artinya kata-kata itu adalah untuk pembungkus kebaikan, ya kan? Pembungkus. Nah, jadi kita harus paham nih, dengan dibalik kata-kata itu meningkat, nanti itu dari urusan paling kecil, urusan makan, urusan minum, dengan urusan politik yang besar sekali. Orang mau dan tidak mau kadang nggak kelihatan, nggak kelihatan. Maunya dan tidak maunya itu tidak kelihatan. Maka karena tidak kelihatan, kita harus belajar ta'allam sima'a ma khalfal kalimat, harus belajar mendengarkan apa-apa yang di belakang kalimat-kalimatnya orang itu. Politik apalagi itu dasar sekali. Tujuannya apa, omongannya apa, kayak gitu. Katsiromma, banyak sekali yumkinuka yang memungkinkan pada Anda. Yumkinuka yang memungkinkan apa ma pada Anda, memungkinkan at-ta'rifa untuk mengetahui ala afkari, atas pikiran-pikiran. Sering kita mengidentifikasi pikiran-pikiran atau ide-ide alati taqra'aha yang Anda baca, yang membaca siapa Anda pada afkar, mimbaini suturi, dari hal-hal yang tersirat, mimbaini suturi, dari hal-hal yang tersirat, tertulis. Kadzalika, dan begitu pula ta'alam, belajarlah
antum sita untuk mendengarkan siapa Anda, ningringake zaman dulu mengartikannya. 5 pada hal-hal kholfal kalimat, di belakang kata-kata, di belakang kalimat-kalimat itu gimana? Dengarkan maksudnya itu apa. Fala yakni, maksudnya tidak mujarrada annal akhor, hanya karena sesungguhnya orang lain itu lam yasroh, tidak menjelaskan siapa akhar, bi'adami rogbatihi, dengan tidak adanya keinginannya akhar, fi amrima, pada suatu hal, anau sesungguhnya akhar itu layar robu, tidak menginginkan pada ma. Orang ngomong tidak ingin itu bukan berarti benar-benar dia tidak ingin. Monggo-monggo dahar, alhamdulillah Pak Yai kula nembe, padahal ya belum, padahal ya ingin gitu. Padahal dari tadi itu nunggu-nunggu ditawari monggo dahar, monggo silahkan makan. Nah, barang ditawarin monggo. Walaupun tadi sudah ngomong, waduh kulo nembe niki, kulo tesi kenyang niki, belum tentu arti tesi kenyang itu artinya memang tidak mau makan, belum tentu. Apalagi dalam politik besar, dari kebijakan publik, itu harus dianalisis kata-katanya. Kata satu bisa beranak menjadi 2, 3, 4 itu. Innal mutahadditsa adatan la yatarajjam afkaruhu ila kalimatin min ajlika raqib tagayyurati nibrota sautihi wa ahyanan ma sataktashifu ma'ani ta'arudi kalami wa raqib aidan ta'biratil wajhi wa uslubal kalami wa talmihati wa harakatil aini wal jasadi. Kullu hadza yatatallabu minka antangsita bi adati hawasin la bi udunika wahdaha. Nah, ini dia pembicara biasanya tidak menerjemahkan pikirannya ke dalam kata-kata untuk Anda. Jadi kalau ada orang ngomong, biasanya orang itu tidak sekaligus menerjemahkan kata-kata untuk Anda pahami. Maka perhatikan perubahan nada suaranya. Nada suara saja itu arti bisa berbeda. Ambil. Nah, itu kira-kira benar suruh ngambil nggak? Ambil itu. Buat tempeleng lu. Nah, itu benar suruh ngambil nggak? Nah, itu coba. Jadi nada suara saja, nada suara itu bisa mempunyai arti yang berbeda. Ambil. Buat tempeleng lu. Nah, itu padahal suruh ngambil itu. Jadi Anda harus paham nada suaranya orang itu, pahami. Kerdipan matanya orang yang berbicara dengan Anda, pahami. Gelisah-gelisih, kegelisahan badannya orang yang berbicara sama Anda, pahami.
Padahal dia itu mau minta makan, tapi karena malu, maka dia itu diem saja. Itu kalau kita orang cerdas harus bisa memahami tingkah-tingkahnya orang lagi bingung apa. Itu. Lah itu kalau Anda paham dari hal yang kecil, nanti mengetahui perilaku politik besar, perilaku orang-orang besar dari presiden, menteri, gubernur, wali kota, ngomongnya apa, tujuannya apa, gitu. Ngomongnya apa, tujuannya apa. Misalnya ada orang tiba-tiba dukung jadi wapres, atau dukung jadi pres, belum tentu artinya itu dukung. Bisa saja itu artinya kalau nanti ada orang nulis tulisan jadi pres atau wapres, diangkat ke atas, baru ditembakin banyak orang, dar, baru entek. Itu. Jadi ini kita pelajaran yang sangat-sangat terjadi. Jadi jangan diartikan semua itu artinya sama dengan kata-katanya. Udah ditembakin dulu, nggak jadi. Nanti keluar barang baru lagi, tembakin lagi, dor, mati lagi. Nah, yang bahaya itu yang ngomong bukan kita nih yang ngomong. Yang ngomong bukan yang orang itu, ada orang lain yang ngomong. Orang lain yang ngomong dianggap kita ngomong, kita yang ditembaki, dung. Itu yang berbahaya. Kalau dalam politik. Loh, padahal orang 200 juta lebih ya pasti banyak ngomong ini itu. Nah, ini kitab ini ngomong itu. Innal mutahaditsa, sesungguhnya pembicara adatan biasanya, pada umumnya biasanya, itulah ya tarot jamu, tidak menerjemahkan siapa mutahadits, tidak menerjemahkan afkarohu pada pikiran-pikirannya mutahadits, tidak diterjemahkan ila kalimatin pada kata-kata, kalimat-kalimat min ajlika untuk Anda. Kadang orang itu tidak menerjemahkan kata-kata yang diungkapkan dalam mulut untuk Anda satu orang, tidak, tapi bisa juga untuk orang banyak. Raqib dan perhatikan tagayyurati nibrota sautihi, akan perubahan nada suaranya. Nada suaranya pun harus diperhatikan. Raqib tagayyurati nibrota sautihi, perhatikan terhadap perubahan nada suaranya. Nada suara bisa artinya beda. Dungis-dungis juga bisa artinya beda. Senyum-senyum artinya beda. Kertip-kertip artinya beda. Wa ahyanam ma sataktasifu ma'ani ta'arudil kalami. Dan kadang-kadang Anda akan menemukan arti kata-kata yang bertentangan. Kadang-kadang Anda akan menemukan arti kata-kata yang bertentangan.
Maka untuk itu warokib aiton taghyiratil wajhi wa uslubal kalami wa talmihati wa harokatil aini wal jasadi. Maka Anda harus bisa melihat ekspresi wajah, gaya bicara, dan petunjuk. Wa uslubal kalami, wa talmihati, dan petunjuk, wa harokatil aini, dan gerakan mata, wal jasadi, dan gerakan tubuh. Jadi Anda harus bisa membaca gerakan mata, gerakan tubuh, itu semua ada artinya. Kalau ngelihat orang marah, wajahnya aja udah kelihatan, tubuhnya kelihatan, nada bicaranya kelihatan, ya lagi marah. Ngelihat orang seneng, ngelihat wajahnya kelihatan, duduknya kelihatan, kata-katanya kelihatan, orang lagi seneng. Wahya nama, dan kadang-kadang satasifu, Anda akan menemukan ma'ani ta'arudi kalamihi, arti kata-kata yang bertentangan. Artinya kata-kata yang bertentangan. Waraqib, dan lihatlah, aidon begitu pula, melihat ta'biratil wajhi, akan ekspresi wajah, karena ekspresi wajah punya arti sendiri. Wa usluba kalamihi, wa uslubal kalami, dan gaya bicara. Gaya bicaranya kayak apa? Wa talmihati, dan tunjuk. Wa harokatil aini, dan gerakan mata. Wal jasadi, dan gerakan tubuh. Itu harus bisa dilihat oleh Anda, harus pinter melihat gerakan mata dan gerakan tubuh, karena bisa berbeda-beda artinya. Kullu hadza yatatallabu minka antang sitabi bi'iddati hawasin la bi'udhunika wahdaha. Nah, ini mengharuskan Anda untuk mendengarkan dengan beberapa indera. Mendengarkan dengan beberapa indera, bukan hanya dengan telinga Anda saja. Jadi kalau kita mendengarkan suaranya orang, itu yang lebih top, bisa memahami, bisa dipahami sampai ke gerakan inderanya. Anggota badannya, karena gerakan anggota badan ada artinya berbicara. Kullu hadza, bermula tiap-tiap ini, hal ini itu yatatolabu, mengharuskan minka darimu, mengharuskan antang sita untuk mendengarkan siapa Anda, mendengarkan biadati hawasin dengan beberapa panca indera. Labi udunika, tidak hanya mendengarkan dengan telingamu wahdaha saja. Jadi mendengarkan ternyata tidak hanya dengan telinga saja, untuk mengambil pemahaman kata-kata yang keluar dari mulut orang. Karena kata-kata itu kadang artinya tidak sama dengan apa yang
dikeluarkan dalam kata-kata itu. As-saitara 'alal muhadatsati biwasitatil insot. Kapan dengan mendengarkan. Nah, ini. Jadi kita itu bisa ngontrol percakapan dengan mendengarkan agar jangan sampai keliru membuat aksi balasan. Jangan sampai salah paham. Kalau salah paham, nanti akan berbeda dengan aksi balasannya atau timbalannya akan berbeda. As-saitara 'alal muhadatsah biwasitatil insat. Mengontrol percakapan dengan mendengarkan. Biwasitatil insat, dengan mendengarkan. Ungdur nomor 1 ini. Ungdur, jadi kita itu mengontrol diskusi, mengontrol percakapan, mengontrol apa saja yang dibunyikan oleh orang lain, statement-statement, apalagi statement politik. Dengarkan dulu, jangan ujuk-ujuk, jebret. Orang kelihatannya berbuat baik, dukung kita, tapi belum tentu artinya itu dukung kita. Artinya malah jerumuskan kita, bisa. Apalagi zaman politik, dukung jadi wapres, dukung jadi pres. Ketika dimunculin, tembakin orang. Belum tentu orang yang dukung dengan kata-kata itu artinya dukungan. Bisa saja lagi membuat umpan biar ditembakin nanti mati. Jadi kayak orang ngelempar ke atas, setelah kelihatan musuhnya ditembak itu barangnya. Nah, begitu. Nomor 1, mengontrol percakapan dengan diam. Contohnya, nomor 1, ungdur fi ainil mutahaddits ma mubasyarah wala tasmah li syai'in ayastata intibahaka fasawfa yulahidul akharu adama iktirathika wasayas ta'u min dhalik. Pembicara, jadi lihat langsung ke mata pembicara. Lihat, nomor 1, lihat langsung ke mata pembicara. Dan jangan biarkan apapun mengalihkan perhatian Anda. Orang lain akan melihat ketidakpedulian Anda dan membencinya. Nah, jadi di sini ada perbedaan culture. Kalau orang Barat, kalau ngomong itu saling tatap mata. Kalau kita ngomong tidak saling tatap mata, itu tersinggung, dianggap nggak serius di orang Barat. Tapi kalau kita di Jawa ngomong dengan orang sepuh, kok dengan melototin matanya orang sepuh, nggak sopan. Nah, ini juga harus dipahami kapan harus tetap sopan tapi memahamkan. Tetap sopan tapi memahamkan. Nah, itu. Ungdur, lihatlah bi'ainil mutahaddits, dalam melihat mata pembicara. Mubasyarah, dengan langsung.
melihat matanya langsung. Wala tasmah, dan jangan biarkan di syai'in untuk satu hal, ayastata, mengalihkan intibahaka akan perhatian Anda. Fasaufa yulahidu, maka orang lain akan melihat. Fasaufa yulahidu, maka akan melihat siapa lakor orang lain, melihat adamak tiroshika, akan ketidakpedulian Anda. Wasayasta'u, dan akan membencinya siapa akhor min dzalika, dari hal itu. Kalau Anda itu memalingkan, ini khususnya di orang barat, Anda ngomong, ditanya orang atau ngomong, tapi dengan memalingkan orang itu akan marah karena tidak serius. Anda jawabin orang, tapi Anda tidak serius, tidak memalingkan kepada wajahnya, matanya, mukanya, dianggap tidak serius. Maka untuk mengontrol pembicaraan orang lain, nomor satu, Anda harus serius. Kalau ada orang ngomong, dengarkan, lihat wajahnya, ekspresinya. Tapi kalau itu orang lebih tua, Anda tidak harus melotot mantengin terus, tapi ada dingkluknya dikit, ada naik lagi, ada dingkluk lagi, ada kayak gitu. Tidak. Kalau di Jawa, kalau di Barat itu harus ngelihat terus. Nomor dua, ungdur azhiril ihtimama bima yaquluhu laka walaysa dorurian at-ta'liq bil kalimat fal ima'at ya takfi lil ihai bil ihtimami wat tajarubi. Tunjukkan minat pada apa yang dia katakan pada Anda, dan tidak perlu mengomentari kata-kata. Isyarat cukup untuk menunjukkan minat dan tanggapan. Nah, jadi wajah saja, mimik wajah itu bisa sudah mewakili untuk bahwa Anda serius gitu mendengarkan orang itu. Nah, ini namanya mengontrol muhadatsah dengan mendengarkan. Jadi hanya mendengarkan, senyum, menganggukkan kepala, itu mempunyai arti yang positif terhadap lawan bicara. Ungdur azhir, tunjukkan al-ihtimama akan minat bima dengan hal-hal yaquluhu yang mengatakan pada siapa akhor laka pada Anda. Walaysa dururian at-ta'liq bil kalimat, tidak, yang ia tidak harus, walaysa, dan tidak ada itu dururian, suatu keharusan at-ta'liq akan mengomentari bil kalimat dengan kata-kata. Fal ima'atu, bermula isyarat, itu takfi, cukup, isyarat saja cukup, lil ihai, untuk menunjukkan, bil ihtimami wa tajawub, pada minat atau mementingkan, wa tajawubi, dan jawaban. Itu nomor dua. Nomor tiga,
hal bijasadika tijahal mutahaddits fahadha min sya'ni ad-dilalah alal ihtimam. Condongkan tubuh Anda ke arah pembicara, karena ini menunjukkan minat. Jadi kalau Anda duduk di sampingnya, kalau Anda berbicara atau dengerin orang yang lagi berbicara, badan Anda condongkan. Dekatkan kepada orang itu. Nah, ini teori untuk menghormati orang yang lagi berbicara. Teori untuk menghormati orang yang berbicara, mencondongkan badannya ke orang untuk mendengarkan. Nah, itu terasa orang yang didengarkan itu lebih dihormati. Mali dan condongkan bijasadika dengan tubuhmu tijahal mutahaddits ke arah pembicara. Fahadha, maka bermula hal ini min sya'ni, dari karena hal ini itu ad-dilalah tuh menunjukkan ala timami, atas minat, atas mementingkan atau minat. Nomor 4, kita bisa ngontrol orang berbicara dengan mendengarkan. Nomor 4, sa'idhu alal